Qali maqali. Saya ditanya tentang yang viral itu, Pak. Saya hanya memberikan pelurusan sejarah saja. Bahwa ada yang lagi viral itu, yang lagi heboh, lagi ribut di media sosial itu tentang bahasa makoli. Ya, saya nggak tahu namanya, entah mama, bapak, saya juga tak tahu itu. Apakah itu murni bahasa Suryani, Pak Kiai? Saya jelasin begini. Bahasa di dunia ini, Kiai Saifuddin, kurang lebih 7.000. Hebatnya Allah di situ. Ucapan kita beda, bahasanya beda, tapi faham. 7.000. Allah itu hebat. Menciptakan lisan dan lidah manusia itu dengan sungguh luar biasa beraneka bahasa. Ada 7.000 bahasa, Pak, di dunia ini kurang lebih. Nah, 500 lebihnya di Indonesia, 570 bahasanya di Indonesia, Pak. Kalau ketemu saya, ampus kamai kita, gitu kan. Ampus ke darat. Ayo di karajak nana. Karena saya menghormati bahasa orang, Pak. Jadi bahasa pakai gajah lagi. Lu nakutin gue coba. Lagi enak-enaknya ceramah bilang gajah gitu kan. Nanti kalau dijawab ya abaya macam mana? Dari mana bahasa Suryani? Saya jelasin. Bahasa Suryani termasuk salah satu dari rumpun bahasa antara Ibrani, Suryani, dan Arabi. Bahasa yang awal di dunia ini, sebagian sejarawan terjadi perbedaan pendapat. Apakah Sumeria, Akkadia, atau Ibrani? Bagaimana dengan bahasanya Adam alaihi salatu wassalam? Walaupun kemudian Ibnu Katsir dalam kitab Qasasul Anbiya menceritakan bahwa bahasanya Nabi Adam itu bahasa Suryani. Cuma sayangnya tidak didukung oleh berbagai macam fakta-fakta sejarah yang ada. Tetapi ketika kita mendengarkan, membaca kalimat Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam ketika bertaubat kepada Allah dalam bahasa Arab, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berarti bahasa Arab. Walaupun kemudian sejarawan berpendapat bahwa bahasa Arab itu muncul nanti belakangan setelah terjadinya badai tufan Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, kemudian terjadi perpecahan suku bangsa. Bahasa Suryani ini dipakai di daerah Suriah, sering disebut sebagai bahasa Syria atau Suriah. Kenapa kemudian orang itu sering memperdebatkan bahasa Suryani? Karena bahasa Suryani itu sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW banyak dipergunakan oleh orang-orang Nasrani yang berada di Arab bagian timur, yang disebut sebagai daerah bulan sabit. Di mana saja itu, termasuklah di Suriah, kemudian di Jordania, kemudian Filistin atau Palestina, termasuklah tanah Libanon sebagian, dan sedikit pinggiran kota negara Mesir. Kami sering menyebutnya sebagai lesana Suryaya atau bahasa Suryani. Kenapa terjadi perdebatan? Karena fakta-fakta sejarah yang mendukung tentang bahasa Suryani secara utuh itu sudah mulai lemah. Yang banyak dipakai sampai hari ini bahasa Suryani itu oleh orang-orang Kristen Arab yang ada di wilayah timur, dan itu hanya dipergunakan untuk ritual ketika berada di gereja. Termasuklah sebagian para sejarawan menyebutkan siapa yang menggunakan bahasa Suryani, orang-orang Mandayan, orang Sabean. Siapa orang Sabean? Dulu yang sampai hari ini mereka mengakui sebagai umatnya Nabi Yahya alaihi salatu wassalam. Ada satu kitab yang sering menjadi andalan. Andalannya siapa? Yang konon masalah ya ilmu-ilmu itulah, ilmu-ilmu perdukunan dan seterusnya. Itu sandarannya pasti kitab-kitabnya Al-Buni, kitab Manba' namanya. Dan kemudian kitab Samsul Arifin yang banyak diambil dalam perdukunan, yang kemudian disebut bahwa bahasanya Suryani. Bukan Suryani. Ada sebagian kecil memang berbahasa Suryani, tapi sebagian juga berbahasa Ibrani. Ibrani itu bahasa yang dipakai oleh Nabiullah Ibrahim. Bahasa Arab yang dipakai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apakah valid bahasa yang menjadi perdebatan hari ini? Validitasnya tidak ada. Tidak bisa pembuktian. Karena kalau kita lihat dari pelafalannya itu Arab. Kalaupun boleh saya menyebutkan kalimat dalam bahasa Suryani seperti ini. Sefer Raziel Khamalah. Ini bahasa Suryani. Sefer Raziel Khamalah. Jadi lebih banyak ke huruf kha dia, Pak.
pelafalannya itu. Nah, kemudian di dalam bahasa Ibrani boleh saya bacakan satu pasasi kalimat ucapan Nabi Hagai yang menyebutkan tentang siapa Muhammad akhiruz zaman. Di dalam kitab Nabi Hagai disebutkan viyavu khimdakul hagguyim. Itu bahasa Ibrani. Jadi yang benar itu gimana? Bahasa Suryani itu hari ini hanya ada di sekitar pinggiran kota Syuriah, dan itu hanya satu kampung. Pun kalau dipakai hanya untuk kegiatan agama atau ritual di gereja-gereja Kristen Arab. Bisa Ustaz, ada orang Arab Kristen? Iya, karena memang Kristen itu atau Nasrani itu muncul sebelum datang dan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Munculnya di mana? Yerusalem. Kalaupun memang ini menjadi peringatan untuk kita biar tidak terjadi apa yang kita sebut sebagai pembodohan umat, berhati-hati. Oh, kenapa nabi-nabi itu seperti nama malaikat? Ada Gabriel, ada Jibril, Mikail, Israel, Israfil. Itu terambil dari kata el di ujungnya. Jibril, Mikail, Israfil. El di ujungnya itu mengartikan, menunjukkan kata Allah di dalam bahasa Ibrani. Karena di dalam Ziva Hasimut, makin jauh nih. Dalam 7 nama Tuhan yang disebut dalam agama Yahudi, salah satunya adalah El. El itu di dalam bahasa Ibrani artinya Tuhan. Ada yang menggunakan kata Eloh, ada yang menggunakan Elohim, ada yang menggunakan Adonai. Adonai Ikhud, Tuhan yang satu. Di dalam bahasa Arab, Allahu Ahad. Kenapa ini saya jelasin? Bolehkah umat Islam berdoa menggunakan nama mereka? Teman-teman yang ngaji ilmu nahwu biasanya menyebut ini ma'rifah, yang dimakrifatkan. Kenapa perlu saya jelaskan? Karena ada sebagian orang mencampur adukan hal yang berkaitan tentang akidah dengan keyakinan agama lain. Kita boleh hidup berdampingan dengan siapapun, bahkan harus saling menghormati. Tapi persoalan keyakinan itu lakum dinukum waliyadin. Tidak boleh ada pencampuran akidah, nggak boleh. Tapi hormat menghormati, saling menjaga kebersamaan itu harus. Karena itu adalah ajaran Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sambas ya? Oh, pasti paham ya, Bayya. Ada 3 orang temen. Ada orang Dayak, orang Sambas, orang Cina. Kumpul bertiga dia. Jadi sama kepala desa suruh cari buah manggis. Berangkatlah Dayak yang ahe tadi. Dayak, Sambas sama Cina. Kecapean di hutan, mereka ketelentang. Yang pertama kali ngelihat itu Cina. Ada manggis kan? Hayya, ada mangkit katanya. Di pikiran yang 2 ini ada bangkit ini nih kan. Lari sekencang-kencangnya karena ada bangkit. Hayya, ada mangkit gitu kan. Maksudnya ada manggis, ada mangkit gitu. Lari yang 2, bertiga. Si Cina bingung, kenapa lari mereka kan? Karena khawatir lari juga. Sampailah di tepi sungai. Kecapean sambil minum. Yang Sambas ngomong, ya Bayya. Lari semua Pak. Astagfirullah, baru minum udah ada buaya kan. Rupanya setelah mereka sampai di bukit, Dayaknya ngomong, oh gajah. Lari lagi mereka Pak. Kenapa? Karena nggak paham bahasa. Gara-gara mangkit. Allah, Allah, Allah. Ini biar gembira hatinya Bu ya. Karena menjadi muslim, menjadi mukmin harus gembira hatinya. Kenapa Ibu? Ada mangkit. Ya Allah. Cuma anak cicak saja kau siksa macam itu. Ternyata kau cuma garang depan laki saja kau.
Aca mana mama? Gajah. Mama, bye-bye masuk celana, ha? Pace. Bye-bye masuk, tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ibu ya. Mudah-mudahan jadi orang selamat dunia akhirat. Dan mudah-mudahan Yai Saifuddin selalu ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Waktu saya cuma 3 menit kata beliau itu. Karena beliau belum kasih makan saya ini. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati dan saya muliakan para habaib, para kiai, para alim, para alamah, terkhusus kepada guru kita semuanya, Kiai Saifuddin. Apa yang harus saya sampaikan malam ini? Kalau bicara salawat itu apa ya? Saya dan Anda itu ada karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagaimana yang Allah sebutkan, lamma khalaqallahu Adam, dalam hadis qudsi, selepas Allah menciptakan Adam alaihi salatu wassalam, bapak moyang kita semuanya, faqala li Adam, maka Allah kemudian bersabda kepada Adam alaihi salatu wassalam, ya Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka wa ma khalaqtul aflak. Ya Adam, kalau bukan karena kemuliaan seorang kekasihku yang bernama Muhammad, tidak mungkin aku menciptakanmu Adam. Kalau Allah tidak menciptakan Adam, tidak mungkin ada kita. Bukan cuma kita, bahkan Allah tidak mungkin menciptakan semesta raya. Apa yang kita baca tadi diawali dengan zikir istighfar. Sejatinya sesungguhnya tidak mungkin dapat menutupi dosa kita kepada Allah. Apa yang bisa kita banggakan di hadapan Allah? Wallah, tidak ada. Salat kita tidak mungkin. Sujud kita tidak mungkin. Zikir kita tidak mungkin. Bahkan sedekah kita tidak mungkin. Kalau bukan dari awal Allah sudah menyatakan, kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Allah sudah menetapkan bagi dirinya bersifat kasih sayang. Kalau bukan karena Allah yang mengasihani kita, yang menyayangi kita semuanya, tidak mungkin kita ini bisa seperti ini. Kalau bukan karena kasih sayang Allah, tidak mungkin kita masih hidup sampai hari ini. Bicara salat kita tidak mampu menebus kesalahan kita. Apa yang bisa kita harapkan selain kasih sayang Allah?
Ar-rahimuna yarhamukumullah irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai. Orang yang hatinya diliputi kasih sayang, orang yang hatinya lemah lembut, orang yang hatinya diliputi kebaikan, Allah pasti akan memberikan kasih sayang bagi dirinya. Maka pesan Nabi, irhamu man fil ardi, kasihanilah siapapun mereka yang ada di bumi ini. Yarhamukum man fis samai. Maka Allah yang zatnya ada di arasnya, yang ada di atas langit, pasti akan memberikan kasih sayang bagi kalian semua. Saya bisa datang ke tempat ini bukan karena saya sehat. Saya bisa duduk di majelis ini bermujalasah ini bukan karena saya mampu untuk datang ke sini. Karena Allah berikan kelembutan di hati saya. Kalau bukan kayak Syaifuddin Allah berikan kelembutan, tidak mungkin ngopi ini panjenengan sedanten nih gitu. Mboten, Pak. Ngapain Kiai Syaifuddin ngurus jenengan? Wong beliau punya istri, punya anak. Pasti yang ada di pikirannya adalah anak dan istri. Tetapi karena Allah meletakkan kebaikan di hati beliau, beliau mau bersusah payah, berjuang di jalan Allah demi kelak kita bersama-sama di hadapan Allah bersama Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Betapa malunya nanti ketika kita bertemu kepada Allah. Betapa malunya nanti ketika kita dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya fulan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya fulan. Bukankah engkau kekasihku, kata Nabi. Bukankah engkau adalah umatku, kata Nabi. Ya Rasulullah. Siapa yang memperkenalkan engkau kepadaku? Siapa yang memperkenalkan aku kepadamu? Hatinya yang lembut akan berkata, ya Sayyidi, ya Habibi, ya Rasulullah. Saya diperkenalkan oleh seorang guru yang bernama Yai Syaifuddin. Kalau bukan beliau yang memperkenalkan saya kepadamu ya Rasulullah, tidak mungkin aku mengenalmu ya Rasulullah. Laulal murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena guru kita yang mulia, kita tidak mungkin kenal kepada Allah Azza wa Jalla. Maka bagian mana lagi yang harus kita ingkari itu? Ibu saya wafat 7 tahun yang lalu, dan amalan yang beliau baca tidak banyak, Pak. Cuma Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya mungkin adalah 1 dari 5 anak beliau yang paling nakal. Saya memang menghabiskan banyak waktu di pondok pesantren dan perjalanan ilmiah. Apa yang beliau selalu doakan untuk saya kepada Allah, beliau cuma minta kepada Allah agar saya ini dilembutkan. Beliau hanya minta kepada Allah agar saya ini manfaat bagi manusia. Beliau hanya minta kepada Allah, saya ini jadi orang manfaat. Sekecil apapun manfaat yang kita berikan, sebab manusia yang mampu memberikan manfaat sekecil apapun, kata Nabi, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia di antara kalian adalah manusia yang mampu memberikan manfaat bagi sesama. Kecil dan sederhana kelihatannya. Kita ini sedang dirindukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini kelak pasti bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin malam ini saya tidak bisa mengungkapkan banyak kepada ibu. Sebenarnya di video-video saya sudah cukup banyak. Ada ratusan video yang ditonton oleh jutaan orang. Yang saya pesankan cuma 1. Jaga dirimu. Jangan sampai ucapanmu menyakiti siapapun. Jaga perilakumu. Jangan sampai menjadi umat Rasulullah itu senangnya nyakitin orang, jangan. Kalau engkau disakiti, bahagialah. Kalau engkau disakiti, berbahagialah.
Dan ketika kita disakiti dan kita ridho kepada Allah atas kenyataan itu, Allah ampunkan dosa kita. Kalau ada orang memfitnah Yai Saifuddin, biarkan saja. Yang penting Yai Saifuddin tidak memusuhinya. Sebab ketika seorang hamba dimusuhin, ada hamba Allah yang baik, Allah mencintainya dan dia mencintai Allah. Ketika ada orang memfitnahnya, membencinya, tapi dia tidak membalasnya, tapi membalas dengan doa yang terbaik, hanya memohon kepada Allah agar orang yang memusuhinya diberikan kebaikan dan kesadaran hati dan hidayah, maka pada saat itu pilihannya cuma dua bagi Allah. Apakah Allah akan mengampuni orang itu atau Allah yang akan memusuhinya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bahagia kita malam ini. Pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba liman yarani wa amana bi. Sungguh sangat beruntung orang-orang yang pernah melihatku dan kemudian beriman kepadaku. Siapa itu? Adalah sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya masa itu masanya Nabi, kemudian masa sahabat, masa tabi'in, dan masa tabi'ut tabi'in. Dan manusia-manusia terbaiknya adalah masa Nabi, dan orang terbaik berikutnya adalah masa setelah Nabi, yakni sahabat. Tapi yang berikutnya kata Nabi, thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba. 3 kali Nabi SAW mengulang kalimat ini. Sungguh beruntung, sungguh beruntung, sungguh beruntung liman lam yarani wa amana bi. Orang yang tidak pernah melihat aku, kata Nabi, tidak pernah bertatapan langsung denganku, tidak pernah berjuang bersamaku, tetapi dia mengimani aku. Dan insya Allah kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bicara dosa dan dosa kita kepada Allah, tidak ada makhluk di dunia ini yang tidak berdosa kepada Allah kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi pernah berdosa. Adam alaihi salatu wasallam berdosa. Nabi Musa pernah berdosa kepada Allah. Ibrahim pernah salah kepada Allah. Kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pesan Nabi kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an? Kullu ibni Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam itu pasti berdosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya manusia yang berdosa kepada Allah yang segera taubat kepada Allah. Mudah-mudahan taubat istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab Al-Hanbali mengingatkan makna takwil dari hadis ini adalah, siapa orang yang taubat? Ar-raja'una ilallahi minal ma'siyati ila ta'ah. Siapa orang yang taubat kepada Allah? Mereka yang kembali dari perbuatan maksiat, kembali kepada Allah dengan taubatnya. Tidak ada di antara kita ini yang tidak berdosa. Dan saya yakin bahwa yang paling berdosa di majelis ini, yang paling banyak maksiatnya, yang paling banyak salahnya kepada Allah hanya saya, Pak. Bukan sampean. Yang paling banyak bermaksiat kepada Allah itu ya saya, Pak. Paling banyak salah kepada Allah itu ya saya, Pak. Tapi saya percaya kepada ampunan Allah. Saya yakin bahwa Allah mengampuni kesalahan saya selama ini. Berapapun banyak kesalahan yang saya lakukan, kemudian saya bertaubat kepada Allah, berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi maksiat yang sama, Allah pasti ampuni saya. Kenapa? Karena barakahnya Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Biasanya Yai Saifuddin kalau ceramah di sini berapa menit? 1 apa 3, Pak? Kalau 3 jam saya turun saja dari sekarang. Ibu, dosa itu sangat mudah dilakukan, dan dosa sekecil apapun itu seperti kerikil di dalam sepatu, Ibu. Menjadi ganjelan. Dosa yang paling sering kita lakukan melalui apa? Kenapa kalau perempuan itu bermaksiat kepada Allah selalu menutupi mulutnya, sedangkan laki-laki kalau dia berdoa kepada Allah selalu menutupi matanya?
Karena kalau perempuan rata-rata maksiatnya lewat lisan. Kalau bapak-bapak maksiatnya lewat mata. Tahu Ken Nurul, tahu. Udah masuk transferan belum? Para Habib ini, Bu. Nanti pulang dari sini minta maaf sama suami ya. Ya. Kok nggak jawab Ibu? Kebanyakan ya. Ya namanya manusia Ibu, pasti masalahnya dengan orang terdekat dalam hidupnya. Cantik sekali jawaban mak saya nih. Mak, mulai malam nih mak pegang tangan laki mak, cium tangannya. Wahai, biasa panggil apa dengan suami? Balik awal nampak saya. Masya Allah, ternyata ayang sampai Mempawah juga ya Pak Kiai ya. Tak pikir sampai Jakarta saja Ibu. Ya Allah, saya sampai hari ini biiznillah qadarullah 24 tahun saya menikah dengan istri saya yang paling saya cintai, yang paling saya sayangi. Kenapa saya ngomong gini? Karena dia lagi nonton di rumah Ibu. Iya, lagi nonton dia. Kemana-mana dia selalu ikut, cuma malam ini izin Pak Yai tidak bisa hadir. Bertahun-tahun dia ikut saya Ibu. Jadi tetangga itu bilang, Masya Allah Pak Kiai sangat setia dengan istri, kemana-mana selalu diikuti. Saya bilang bukan setia, dia tak percaya dengan saya. Apalagi yang di belakang saya Haji Munaji itu, kalau nelpon sama istri 1, 2, 3. Jadi kalau nomor HP-nya Umi 1, Umi 2, Umi 3. Jadi kalau besok ada mak-mak jamaah di WA sama beliau, jangan percaya ya. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada orang datang kepada saya. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam. Dari mana Pak? Saya jauh datangnya Pak Kiai. Saya kemari hanya mohon doa dari Pak Kiai. Saya jawab, kalau soal doa saya insya Allah bisa berdoa. Kalau mustajabah belum tentu Pak. Apa yang Bapak inginkan dari saya? Doakan saya jadi orang baik. Alhamdulillah. Untungnya dia tidak minta didoakan kaya Ibu. Saya bilang insya Allah saya doakan. Saya bisa bilang begini Pak, yakinlah kepada Allah ketika berdoa. Innallaha la yaqbalud du'a biqalbin qasih. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mungkin menerima doa seseorang, taubatnya seseorang kalau hatinya keras. Ya, tadi atas izin Allah, mudah-mudahan hati kita semuanya dilembutkan oleh Allah. Macam mana Ustaz? Doa hati yang keras. Dia berdoa kepada Allah tapi hatinya keras. Di dalam hatinya timbul ragu-ragu kepada Allah. Apakah doa saya didengarkan oleh Allah? Didengarkan. Apakah doa saya dikabulkan? Dikabulkan. Kapan? Allah yang menentukan. Karena Allah sudah berjanji, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ya Rasulullah Muhammad, jika suatu hari nanti ada orang yang bertanya kepadamu, ya Rasulullah, tentangku, kata Allah, fa inni qarib, aku ini begitu dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Semua doa yang mereka panjatkan kepadaku, aku dengarkan dan pasti akan aku kabulkan. Pertanyaannya sekarang, apakah ketika kita berdoa hati kita ini yakin kepada Allah? Alhamdulillah. Apakah sampai kepada hakul yakin? Insya Allah mudah-mudahan doanya menjadi doa yang hakul yakin kepada Allah. Jangan pernah mengeluh ketika doa kita belum dikabulkan hari ini. Boleh jadi doamu sedang dikabulkan tapi Allah menggantinya. Ada orang yang meminta rezeki yang luas tapi Allah ganti dengan sehat. Ada orang yang meninggalkan kesehatannya demi uangnya. Apakah Allah salah? Enggak. Karena Allah pasti memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan.
Kalau doa kita semuanya dikabulkan karena keinginan kita, repot dunia ini. Contoh, ini anggaplah ada 200 orang yang hadir. Doanya sama. Ya Allah, berikan kami pesawat, ya Allah. Mempawa mau parkir di mana? Oh, masuk gang aja susah. Adil toh Gusti Allah. Adil, Pak. Ini ada Maduranya juga? Ada ya? Oh, nempuk, Pak. Alhamdulillah. Melayunya banyak pula ya? Alhamdulillah. Kita ini saudara, Pak. Saudara kita ini. Mau yang Jawa, mau Habaib para Syarif, mau Madura, mau Melayu, mau Buge. Ada Bugisnya juga? Oh, ada Bugis ya? Purahani Mandre, Bapak? Oh, orang Bugis sini nanti ngomong Madura malah nanti ya Pak ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Harapan kita ini besar kepada Allah. Al-Habib Al-Haddad Shahibur Ratib pernah mengatakan tentang raja atau harapan kepada Allah. Ar-raja awsa'u minal khawf. Harapan kita kepada Allah lebih besar, lebih luas dibandingkan dengan rasa takut kita kepada Allah. Kalau kita tidak punya harapan kepada Allah, yang timbul selalu takut kepada Allah. Tapi ketika manusia beriman punya harapan besar kepada Allah, rasa takutnya itu kalah dibandingkan dengan harapannya kepada Allah. Karena apa? Allah pasti memberikan apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Maka jangan pernah mengeluh. Ya Allah, padahal seminggu yang lalu saya sudah hadir di masjid, di majlis minadz zulumati ilan nur. Saya sudah minta rezeki yang banyak. Ya Allah, kenapa belum datang? Salah baca. Kok bisa Pak? Bisa dong. Iya, ya iyalah. Sering terjadi, Pak. Dulu saya punya jamaah ikhlas orangnya, Pak. Kenapa saya katakan ikhlas? Walaupun nggak bisa baca Habib, dia selalu bilang, Pak Kiai, doa saya pasti dikabulkan oleh Allah. Dari mana yakin? Oh, yakin. Jadi berangkat haji, saya ini kan zaman itu masih senang memberikan bimbingan manasik haji, Pak. Padahal dalam doa talbiyah itu yang kita ajarkan kan sederhana. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik. Berhubung daya ingatnya lemah, yang diingat cuma satu. Labbaik. Nyampe di haram, tawaf, yang diingat cuma satu. Allah baik, Allah baik, Allah baik. Labbaiknya lupa, Beb. Ini kejadian orang Siantan, Pak. Nggak perlu saya sebut namanya, Pak. Nanti Bapak malah datengin ini. Tapi yang jelas bukan sampean, Bang Deci ya. Jadi saya tanya sama dia, Ji, Masya Allah haji ini, pulang haji ini, Allah berikan barakah, nikmat bait haram, berkunjung ke Rasulullah. Apa yang haji baca? Ajaran Pak Kiai, katanya. Ke Pak Kiai kan? Kiai saya, katanya kan. Enggak, pertanyaannya apa yang sampean baca? Yang sampean ajarin. Yang mana, Ji? Allah baik, Allah baik, Allah baik. Temennya ngakak di sebelah. Salah tuh, Ji. Ya enggak lah. Apa saya salah saya bilang Allah baik? Allah baik kan, Bu? Baik. Walaupun secara hukum syariah, secara fikih, ya masalah. Karena ketika berkaitan tentang syariah ada aturan-aturannya. Tapi karena orang ini ikhlas polos sama Allah, diterima. Ikhlas sama Allah. Ya Allah, doa saya cuma seperti ini. Ya Allah, salat saya sudah seperti ini. Hanya seperti ini, ya Allah. Allah tidak pernah menuntut kesempurnaan darimu. Sebab yang sempurna itu Allah. Biar Allah yang menyempurnakan ibadahmu. Apakah Allah pernah menuntut engkau sempurna di hadapan Allah? Enggak. Apakah Rasulullah menuntut kesempurnaan salawatmu? Enggak. Kelak di yaumil mahsyar, ketika kita sedang
menghadapi pengadilan Allah. Yang kita panggil cuma Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya Habibi, ya Sayyidi, ya Syafi'al Khalqi. Yang kita panggil cuma beliau sebab janji Allah di dalam Quran, yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala sawaba. Allah, Allah, Allah. Di yaumil qiyamah malaikat dibariskan oleh Allah, para nabi dengan umatnya dibariskan oleh Allah. Mulai dari awal penciptaan hingga akhir kiamat Allah bariskan semuanya. Ratusan tahun kita berdiri di hadapan Allah. Salah satu di antara kita tidak saling berbicara. Ibu tidak bertanya anaknya, anak tidak bertanya kemana bapaknya, datuk tidak bertanya kemana cucunya. Semuanya sibuk dengan urusannya masing-masing. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba. Pada hari itu tidak ada di antara mereka, Nabi Adam sekalipun tidak bicara kepada Allah, karena Nabi Allah Adam pernah berbuat salah kepada Allah. Nuh alaihi salatu wassalam juga merasa malu kepada Allah karena salah satu anaknya tidak beriman kepada Allah. Nabi Allah Musa malu kepada Allah karena umatnya ketika 40 hari ditinggalkan oleh Nabi Musa, ternyata umatnya malah menyembah seekor sapi yang dibuat oleh Samiri. Nabi Isa pun juga seperti itu. Yang Allah berikan izin untuk bicara pada hari itu hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, ana sayyidu waladi Adam. Aku ini adalah sayyid, aku ini adalah penghulu, aku adalah pemimpin. Kapan? Fi yaumil ana sayyidu waladi Adam. Aku ini adalah sayyid, pemimpin, junjungan anak cucu Adam seluruhnya. Kapan? Dari dunia hatta ila yaumil qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menatap kita dari kejauhan hari ini. Rasulullah sedang menatap kita semuanya. Orang-orang yang sedang merindukan Nabi. Orang-orang yang dalam hati dan pikirannya dan lisannya selalu mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Malaikat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dari kota Mempawah ya Rasulullah, dari majlis minadz dzulumati ilan nur, menyampaikan salawat atasmu ya Rasul. Nabi menjawab, siapakah dia? Dia yang bernama Fulan bin Fulan ya Rasul. Sampaikan kepada dirinya, aku yang akan memberikan keselamatan syafaat di yaumil qiyamah nanti, kata Rasulullah. Allah, sungguh indah majelis seperti ini. Walaupun saya baru malam ini saya bisa hadir, tapi walaupun begitu saya hanya selalu berharap kepada Allah, kiranya majelis ini menjadi majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh-jauh ibu-ibu yang datang dari kabupaten, dari kecamatan yang berbeda ke majelis ini, setiap langkah kaki ibu akan dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah anaknya akan Allah jadikan anak yang salih dan salih. Rezekinya menjadi rezeki yang manfaat. Allah berikan kesempatan ziarah ke Makkah dan Madinah, berkunjung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di raudhahnya. Tidak ada keindahan yang sesungguhnya selain keindahan hati ketika berada di Bait Haram, berada di depan Baitullah, dan berada di sisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang hatinya diliputi rasa rindu dan rasa cinta kepada Nabi. Apa yang bisa kita lakukan hari ini? Saudaraku sekalian, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, pesan Nabi. Tidak sempurna iman di antara kalian. Tidak sempurna iman di antara kalian sampai kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Kita duduk bersama-sama. Walaupun kita dari kemarin tidak kenal, tapi Allah memperkenalkan kita malam ini. Nama kita sudah tercatat di lauh mahfudnya Allah. Dan mudah-mudahan nama kita tercatat di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersama junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah khawatir tentang hidup. Ada yang menjamin rezeki kita.
Tidak usah kecewa karena doa kita tentang rezeki tidak Allah kabulkan. Saya bukan orang kaya, Ibu. Kedua orang tua saya bukan orang kaya. Walaupun abah saya dulu pernah menjadi pengusaha sapi. Ini maka ini sisa songkoknya saja ini. Teman-teman nanya, tumben Kiai pakai songkok agak tinggi. Saya bilang, saya ini keturunan Jawa Timuran. Saya sangat mencintai dan menghormati budaya saya. Budaya saya ya seperti ini. Tapi budaya yang lain sangat saya hormati, Ibu. Makanya biasanya kalau saya ceramah suka ganti bahasa, Pak. Ini Jawanya ada ya? Ada orang Jawa? Jawa ini wonten nggih? Oh, tiang pundi, Pak? Tiang pundi? Nggih? Porong. Oh, Sidoarjo. Porong nggih. Oh, tonggone nggih. Pun dangu, Pak, teng mriki, Pak. Pun nggih. Napa digusur Lapindo to, Pak? Nggih, Masya Allah. Oh, nggih, mualaf jenengan. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Dulu zaman kulo sik nom, zaman saya masih kecil, jalan-jalan ke Semarang, Pak. Baru turun dari kapal langsung ditanya tiang. Sama orang Semarang, "Mas, tiang pundi, Mas?" Mikir sama teman, "Bang, apa tiang, Bang?" "Ya tiang listrik dia." Balik mana? "Mas, tiang pundi?" "Tiang listrik, Mbak." Memang boten ngertos kula, Pak. Boten saged bahasa Jawi zaman itu. Ini lama-lama ya karena saya orang Maduro kan. Mbah kula asli Maduro, Pak. Akhirnya datang ke satu kampung, salah satu makanan kampung itu namanya jenang, Pak. Coba tiang Maduro maksud jenang niku napa, Pak? Ya tiang, Pak. Lama-lama monggo Mas panganannya, Mas. Enggih, tiangnya, Mas. Apa tiangnya? Monggo, Mbak. Ini apa, Mbak? Jenang, Mas. Aduh, jokakan ria. Oh, gururi jenang ria. Nah, ternyata bahasa itu penting, Pak. Tapi walaupun kadang-kadang saya Pak Yai Saifuddin itu suka degil sampai hari ini. Suka degilnya gimana? Kadang-kadang kalau nggak punya duitnya sedikit, pengen makan Padang, saya datang ke restoran Padang, Pak. Bayarnya separuh karena saya ngomong Padang. Jadi ditanya orang Awak, oh orang Awak. Mana udah Bukit Tinggi. Karena saya ingat mbah saya di kampungnya itu rumahnya tinggi, Pak. Loh, salahnya sih di mana toh? Sami kali mbahnya jenengan orang kampung saya. Orang Pelanggaran Birem. Rumahnya kan tinggi-tinggi di perbukitan, Pak. Jadi pas ditanyain, "Mana Padangnya?" Udah, "Oh, Bukit Tinggi." Bukit Tinggi Balamano. Ya Balamano lah. Onde-mande sih bilang. Ya itu. Onde-mande ranca abana. Jadi bagi saya menghormati budaya orang lain itu penting, Pak. Perbedaan yang ada di antara kita jangan menjadi alasan untuk tidak saling menghargai dan saling mengasihi, apalagi mencintai. Ceramah-ceramah saya itu 30% ditonton Katolik. Kemarin saya diminta untuk menyampaikan tausiah di acara doa bersama hari ulang tahun Polri, karena hari ini Polri ulang tahun ke-78. Mungkin ada jamaah yang dari Polri, saya ucapkan selamat ulang tahun Polri yang ke-78. Mudah-mudahan Polri dapat memberikan yang terbaik serta pelayanan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Amin. No, jangan suka suudzon, Pak. Ketemu polisi, saya nilang aja ya. Ya salah sendiri. Kenapa nggak pakai helm toh? Lah zaman mereka, Pak. Zaman dulu, zaman masih kulo seneng-seneng kebut-kebutan niku. Sering ditilang polisi. Tapi berhubung saya ini orang Madura itu, Pak. Walaupun nggak pinter, akalnya banyak. Ngoten, Pak. Jangan ngomong Madura nih ya. Serius loh, Pak. Jadi ada bapak-bapak ditilang di Simpang Siantan niku. Dilalah, dia itu kebetulan kenal sama saya.
Lah bohong sama Polantas tak? Dia bilang ini bohong sunnah. Ya namanya bohong ya namanya sunnah ya sunnah Pak. Ini dua perkara hukum yang berbeda tak? Beda sama haji munaji. Mau nikah lagi harus bohong dulu. Nek dalilnya dari mana? Dari Yayi Saifuddin. Pripun dalile? Ya daripada minta izin bagus minta maaf. Ngatan Pak. Jadi pun singkat cerita, bapak ini ditilang sama teman-teman Polantas di Siantan. Prit, pinggir. Assalamualaikum Pak. Saya ponakannya Kaizin Muhsin. Allah kata polisi. Gaya mundul gitu. Wah aku tiap hari ngopi kali Pak Yayi itu. Aku telepon, ya jangan Pak. Dia pikir polisi nggak ada kenal saya Pak. Polisi itu di Polda Kalbar itu sering saya nasihatin. Karena saya ini dai Kantipmas Nasional. Jadi ternyata polisinya nggak kalah gap. Dia pura-pura aku telepon nih. Jadi dalam hati polisi padahal aku tak ada nomornya gitu dia kan. Serius nih kata polisi. Enggak Pak, yang penting jangan kasih tahu beliau Pak. Beliau itu guru saya di pondok Pak katanya kan. Ya udah. Nah besok-besok jangan ini. Kenapa kamu ini nggak pakai helm? Begini Pak. Berhubung dia santri plus Madura, akalnya makin banyak. Ya ditanya, mau kemana kamu itu? Saya ini Pak, sebenarnya dari tadi itu mau pakai helm Pak. Terus saya nggak tahu kalau bapak di situ. Kalau saya tahu bapak di situ, saya pakai helm Pak. Oh iya. Jadi niat mau kemana? Saya ini mau ziarah ke orang mati Pak. Lah lemes hati polisi kan. Yang namanya datang orang takziah, bapak akan tahu orang meninggal kan? Itu hukumnya bagaimana? Oh nggak usah ngomong hukum. Yang penting nanti balik ke sini kamu pakai helm. Iya Pak. Padahal bukan begitu ceritanya. Siang ketemu lagi. Prit. Kau lagi Dul. Mau kemana Dul? Yang tadi pagi itulah Pak. Pulang dari pemakaman Pak. Yaudah pulang pemakaman jangan aneh-aneh kon. Mpean jangan aneh-aneh. Nggih Pak, nggih. Sore ketemu lagi. Ya peci kayak gini Pak, tinggi kayak gini Pak. Ini kan khasnya orang Jawa Timuran ya. Prit. Sekarang kamu nggak bisa ngelak. Astagfirullah Pak. Saya ini mau tahlilan Pak. Aduh, berat ini angel ini. Abot ini. Pun katanya kan. Jangan sampai aku ketemu lagi. Tilang bener kamu. Siap Pak. Malamnya diintai sama polisi ini. Memang sengaja pulang ngintai dia. Prit. Bapak lagi kata dia. Apalagi alasan sampean begini Pak. Saya kalau sekarang tak punya alasan Pak. Cuma kalau nanti bapak mati, saya pasti tahlil Pak. Ini Habib. Ini Habib Utsman luar biasa orang Madura itu Beb. Nggak bisa dilawan Beb. Anda cerita orang Madura itu. Nah, berarti 5 menit lagi selesai Bu ya. Belum. Kan sudah paham semua toh? Iya, PCR pun saya ngerti ya kak gitu. Jadi ada orang Madura naik ini Pak, naik kereta api. Kebiasaan dia dari kampung itu begini, di jendela kereta api. Apa kata Mas ini? Kata pramugaranya itu, Pak, mohon izin Pak, tangannya jangan di luar Pak. Ini bahaya nanti Pak, banyak jembatan, nanti banyak kendaraan, apalagi nanti di sini kita ada persimpangan kereta api juga Pak. Cem tak tahu orang Madura kata dia. Orang Madura itu kebal semua kata dia. Makin dijulurin tangannya Pak keluar. Nah apa tuh Pak? Wangel itu Pak. Disuruh jangan dikeluarin malah tambah dikeluarin. Karena nanti khawatir itu ditegur. Akhirnya datang orang ini lagi. Oh ini Madura ini. Aku tahu Madura ini. Akhirnya bapak yang petugas kereta ini bilang, Pak,
tolong dimasukin tangannya Pak. Kenapa? Kata dia. Kalau tangan Bapak nggak dimasukin, nanti pohon tumbang semua Pak. Nah itu baru betul deh. Iya, orang Madura itu Pak ya. Sakti juga enggak laga iya. Kok bisa Kiai ngomong gitu? Aku Madura tuh. Aduh pokoknya repot mengurus Madura Pak. Repot Pak. Dengan ngurus bebek saya kan deng Pak. Ngurus Madura satu itu Pak. Mending ngubu sapi sepuluh Pak. Repot Pak. Beli malin Pak. Kubu dari yang Madura saya tak tahu. Kok tahu ngaji ya? Duh marah apa ambui kayak. Lah kita. Kenapa Pak? Saya ini bicara seperti ini. Karena saya orang Indonesia Pak. Saya sangat mencintai bangsa ini. Saya sangat mencintai Anda semuanya. Semoga kita nanti bertemu bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Rasulullah, janji beliau untuk kita, yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu pasti akan dikumpulkan bersama orang yang paling dicintainya. Harapan kita tidak ada lain selain berkumpul bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah, di saat tidak ada hari, di saat pada hari itu tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah dan tidak ada pertolongan selain dari syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini sudah berapa tahun berdiri majelis ini Pak Yai? 15 tahun. Oh subhanallah, 15 tahun. Mudah-mudahan semuanya istiqomah Ibu ya. Istiqomah, Masya Allah. Dan istiqomah itu perkara yang sulit Ibu. Karena katanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, a'zamul karamah luzumul istiqomah. Karamah yang paling besar dan paling mulia adalah ketika seseorang itu istiqomah dalam perbuatan. Ada orang senang salawatan, sekali baca 1000. Tapi seminggu nggak baca Pak. Kan banyak tuh santri-santri garangan nih loh. Mau sengan. Nah garangan kita sebutnya. Kalau zaman kita di pondok pesantren itu, saking kita itu pengen itu rezeki datang cepat dan tiba-tiba, sholat duha 2 rakaat itu digabung 23 Bu. Mau ditanya, cek benyang duhan, mulai kecang dia rezekinya. Wah ngitung sendiri dia. Hah? Bahasa ini untuk 23 tahun ke atas. Lah istiqomah itu penting Pak. Sekecil apapun istiqomah itu penting. Umi kula itu orang awam. Walaupun abahnya itu yai, tapi umi saya awam. Tapi apa yang dibaca oleh umi itu diistiqomahin. Dari mulai saya lahir hingga kemudian umi saya wafat 7 tahun yang lalu, berarti 46 tahun setelah saya lahir, dari pertama lahir sampai beliau wafat, bacaannya nggak banyak. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Itu terus yang dibaca. Burdah yang ditulis oleh seorang waliullah yang bernama Imam Syarafuddin Bushiri. Waliullah Syarafuddin Bushiri menuliskan burdah ini. Beliau adalah murid seorang waliullah besar yang bernama Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi adalah murid seorang waliullah bernama Imam Abu Hasan Sadzili. Kalimat-kalimat indahnya beliau itu yang sampai umi saya wafat selalu itu yang beliau baca. Ya Rabbi bil Mustafa, atau Ya Rabba bil Mustafa balligh maqasidan waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Saking cintanya umi kepada bacaan ini, ketika beliau beberapa bulan sebelum wafat nanya sama saya, umi saya nggak paham artinya. Saya bilang begini, insya Allah kurang lebih mi, Ya Rabba bil Mustafa, duh Gusti Allah pangeran saya maha lampu, saya maha agung, saya maha pengepora, saya maha rahman, maha rahim. Bil Mustafa, karena kemuliaan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pilihan Allah.
Balligh maqasidana, sampaikan seluruh maksud-maksud dan hajat kami. Waghfir lana ma madha, dan ampunkan dosa-dosa kami di masa yang lalu. Ya wasi'al karami, duhai Gusti Allah, zat yang maha luas kemuliaannya. Umi saya nggak paham artinya, tapi beliau yakin. Yakinnya di mana? Pasti ini didengar oleh Allah sebab wasilahnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat itu dalam salat wajib karena itu rukun. Kalau kita nggak baca salawat, salatnya batal. Di luar salat itu sunnah muakkadah. Dibaca sambil duduk, bagus. Sambil berdiri, bagus. Tiduran juga bagus. Sambil berjalan juga bagus. Dengan cara yang biasa, bagus. Dikidungkan juga bagus. Karena pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang yang membaca salawat, Rasulullah mendengarnya melalui apa yang disampaikan oleh para malaikat. Ada orang pernah bertanya kepada saya, Ustadz, saya kalau ke telinga berdenging, pernah berdenging ya, gitu, langsung saya giniin. Kenapa Pak? Katanya itu jin lewat Ustadz. Sakno cung. Itu bukan jin lewat cung. Rasulullah sedang menunggu salawat darimu. Saya mendengar itu langsung dari seorang guru besar, dari seorang syekh kami, dari seorang sayyid kami, yang beliau berada di satu tempat yang bernama Larnaca. Beliau menyampaikan itu, kalau kupingmu berdengung, bahasa Indonya kira-kira begitu, jangan kamu ada jin lewat katanya. Kau tuh yang jin. Bukan begitu. Bacalah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab Nabi sedang menyebutkan nama kita. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Jadi kemarin saya ditanya itu, sebelum saya tutup, kan waktunya 1 jam Pak ya, saya ceramah ya. Saya ditanya tentang yang viral itu Pak. Saya tidak bermaksud menyalahkan apalagi menghujat seseorang. Saya hanya memberikan pelurusan sejarah saja. Bahwa ada yang lagi viral itu, yang lagi heboh, lagi ribut di media sosial itu tentang bahasa makoli. Ya, saya nggak tahu namanya, entah mama, bapak, saya juga tak tahu itu. Apakah itu murni bahasa Suryani Pak Kiai? Saya jelasin begini. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahasa di dunia ini Kiai Saifuddin kurang lebih 7.000. Hebatnya Allah di situ. Ucapan kita beda, bahasanya beda, tapi faham. 7.000. Sama dengan ibu-ibu. Kalau dia bertiga berkumpul, Pak. Makin tinggi suara itu biasa masih, Pak. Yang luar biasa, suara makin kecil, makin paham dia. Makin kecil, iya tuh, kau nih. Makin kecil, makin paham dia. Kok kita ini kan tada, bapak-bapak nih, makin tinggi suara makin paham. Kok mama beda Pak? Makin kecil suara dia tuh makin paham. Tambah dengan mata melotot, positif. Yang diomongkan siapa? Kayak Nurul Huda. Iya Kak, tak tahu. Dia di rumah aja baik itu kan. Bini dia tinggi dia. Masa kimunaji kalau kalah lewat. Lalu itu. Allah itu hebat, menciptakan lisan dan lidah manusia itu dengan sungguh luar biasa beraneka bahasa. Ada 7.000 bahasa Pak di dunia ini kurang lebih. Nah 500 lebihnya di Indonesia, 570 bahasanya di Indonesia Pak. Maka ada kemarin viral di TikTok itu, saya ceramah mengutip bahasa Ahe Pak. Nah, saya punya teman itu, kalau ketemu saya, ampus kamai kita gitu kan. Ampus ka darat. Ayo di Karajak, nana. Karena saya menghormati bahasa orang, Pak. Jadi bahasa, pakai gajah lagi. Lu nakutin gue coba. Lagi enak-enaknya ceramah bilang gajah gitu kan. Nanti kalau dijawab ya abaya macam mana? Ada yang sambas ya? Pasti paham ya abaya. Ada 3 orang temen
Ada orang Dayak, orang Sambas, orang Cina. Kumpul bertiga dia. Jadi sama kepala desa suruh cari buah manggis. Berangkatlah Dayak yang ahe tadi. Dayak, Sambas sama Cina. Kecapean di hutan, mereka ketelentang. Yang pertama kali ngelihat itu Cina. Ada manggis kan? Hayya, ada mangkit katanya. Di pikiran yang dua ini ada bangkit ini nih kan. Lari sekencang-kencangnya karena ada bangkit. Hayya, ada mangkit gitu kan. Maksudnya ada manggis, ada mangkit gitu kan. Lari yang dua, bertiga. Si Cina bingung, kenapa lari mereka kan? Karena khawatir lari juga. Sampailah di tepi sungai. Kecapean sambil minum. Yang Sambas ngomong, ya bayya. Lari semua pak. Astagfirullah, baru minum udah ada buaya kan? Rupanya setelah mereka sampai di bukit, Dayaknya ngomong, oh gajah. Lari lagi mereka pak. Kenapa? Karena nggak paham bahasa. Gara-gara mangkit. Allah, Allah, Allah. Ini biar gembira hatinya bu ya. Karena menjadi muslim, jadi mukmin harus gembira hatinya. Kenapa ibu? Ada mangkit. Ya Allah. Cuma anak cicak saja kau siksa macam itu. Ternyata kau cuma garang depan laki saja kau. Acam mana mama? Gajah. Mama, bye-bye masuk celana. Pace. Bye-bye masuk toh. Dari mana bahasa Suryani saya jelasin. Bahasa Suryani termasuk salah satu dari rumpun bahasa antara Ibrani, Suryani dan Arabi. Bahasa yang awal di dunia ini sebagian sejarawan terjadi perbedaan pendapat. Apakah Sumeria, Akkadia atau Ibrani? Bagaimana dengan bahasanya Adam alaihi salatu wassalam? Walaupun kemudian Ibnu Katsir dalam kitab Qasasul Anbiya menceritakan bahwa bahasanya Nabi Adam itu bahasa Suryani. Cuma sayangnya tidak didukung oleh berbagai macam fakta-fakta sejarah yang ada. Saya tidak mengatakan pendapat Ibnu Katsir lemah, enggak. Saya tidak mengatakan begitu. Tetapi ketika kita mendengarkan, membaca kalimat Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam ketika bertaubat kepada Allah dalam bahasa Arab, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berarti bahasa Arab. Walaupun kemudian sejarawan berpendapat bahwa bahasa Arab itu muncul nanti belakangan setelah terjadinya badai tufan Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, kemudian terjadi perpecahan suku bangsa. Bahasa Suryani ini dipakai di daerah Suriah. Sering disebut sebagai bahasa Syria atau Suriah. Nah, kenapa kemudian orang itu sering memperdebatkan bahasa Suryani? Karena bahasa Suryani itu sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW banyak dipergunakan oleh orang-orang Nasrani yang berada di Arab bagian timur, yang disebut sebagai daerah bulan sabit. Di mana saja itu, termasuklah di Suriah, kemudian di Jordania, kemudian Filistin atau Palestina, termasuklah tanah Libanon sebagian, dan sedikit pinggiran kota negara Mesir.
Kami sering menyebutnya sebagai lesana Suryaya atau bahasa Suryani. Kenapa terjadi perdebatan? Karena fakta-fakta sejarah yang mendukung tentang bahasa Suryani secara utuh itu sudah mulai lemah. Yang banyak dipakai sampai hari ini bahasa Suryani itu oleh orang-orang Kristen Arab yang ada di wilayah timur, dan itu hanya dipergunakan untuk ritual ketika berada di gereja. Termasuklah sebagian para sejarawan menyebutkan siapa yang menggunakan bahasa Suryani, orang-orang Mandayan, orang Sabean. Siapa orang Sabean? Dulu yang sampai hari ini mereka mengakui sebagai umatnya Nabi Yahya alaihi salatu wassalam. Ada satu kitab yang sering menjadi andalan. Andalannya siapa? Yang konon masalah ya ilmu-ilmu itulah, ilmu-ilmu perdukunan dan seterusnya. Itu sandarannya pasti kitab-kitabnya Al-Buni, kitab Manba' namanya. Dan kemudian kitab Samsul Arifin yang banyak diambil dalam perdukunan, yang kemudian disebut bahwa bahasanya Suryani, bukan Suryani. Ada sebagian kecil memang berbahasa Suryani, tapi sebagian juga berbahasa Ibrani. Ibrani itu bahasa yang dipakai oleh Nabiullah Ibrahim. Bahasa Arab yang dipakai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apakah valid bahasa yang menjadi perdebatan hari ini? Validitasnya tidak ada. Tidak bisa pembuktian. Karena kalau kita lihat dari pelafalannya itu Arab. Qali. Kalaupun boleh saya menyebutkan kalimat dalam bahasa Suryani seperti ini. Sefer Razil Khamalah. Ini bahasa Suryani. Sefer Razil Khamalah. Jadi lebih banyak ke huruf kha dia, Pak. Pelafalannya itu. Biar paham, Pak ya. Kalau dilanjutin nanti sampean keburu pinter. Saya yang jadi nggak paham nanti. Nah, kemudian di dalam bahasa Ibrani boleh saya bacakan satu pasasi kalimat. Ucapan Nabi Hagai yang menyebutkan tentang siapa Muhammad akhiruz zaman. Di dalam kitab Nabi Hagai disebutkan Viyavu khimdahkul hagguyim. Itu bahasa Ibrani. Biar sedikit paham ya. Kalau pinter nanti malah sampean ceramah saya jadi pendengar nanti. Jadi yang benar itu gimana? Bahasa Suryani itu hari ini hanya ada di sekitar pinggiran kota Syuriah. Dan itu hanya satu kampung, pun kalau dipakai hanya untuk kegiatan agama atau ritual di gereja-gereja Kristen Arab. Bisa Ustaz, ada orang Arab Kristen? Iya. Karena memang Kristen itu atau Nasrani itu muncul sebelum datang dan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Munculnya di mana? Yerusalem. Kalau saya bahas utuh nanti berjam-jam tidak selesai. Kalau perlu malah berminggu-minggu berbulan-bulan nggak habis-habis. Nah, akhir dari apa yang saya ceritakan tadi, kalaupun memang ini menjadi peringatan untuk kita biar tidak terjadi apa yang kita sebut sebagai pembodohan umat, berhati-hati. Ya. Oh, kenapa nabi-nabi itu seperti nama malaikat? Ada Gabriel, ada Jibril, Mikail, Israel, Israfil. Itu terambil dari kata el di ujungnya. Jibril, Mikail, Israfil. El di ujungnya itu mengartikan, menunjukkan kata Allah di dalam bahasa Ibrani. Karena di dalam Ziva Hasimut, makin jauh nih. Dalam 7 nama Tuhan yang disebut dalam agama Yahudi, salah satunya adalah El. El itu di dalam bahasa Ibrani artinya Tuhan. Ada yang menggunakan kata Eloh, ada yang menggunakan Elohim, ada yang menggunakan Adonai. Gitu. Adonai Ikhud, Tuhan yang satu. Di dalam bahasa Arab Allahu Ahad. Kenapa ini saya jelasin? Bolehkah umat Islam berdoa menggunakan nama mereka? Enggak.
Karena kita umat Islam diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW menggunakan kata Allah. Anak teman-teman yang ngaji ilmu nahwu biasanya menyebut ini ma'rifah, yang dimakrifatkan. Kenapa perlu saya jelaskan? Karena ada sebagian orang mencampur adukan hal yang berkaitan tentang akidah dengan keyakinan agama lain. Kita boleh hidup berdampingan dengan siapapun, bahkan harus saling menghormati. Tapi persoalan keyakinan itu lakum dinukum waliyadin. Tidak boleh ada pencampuran akidah, nggak boleh. Tapi hormat menghormati, saling menjaga kebersamaan itu harus. Karena itu adalah ajaran Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bagian akhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya mertua itu yang sampai wafatnya Nabi tidak masuk Islam. Namanya Huyai bin Akhtab, itu orang Yahudi. Nabi menikahi putrinya Huyai bernama Safiyah. Salah satu istri Nabi itu bernama Safiyah binti Huyai bin Akhtab, yang asalnya dulu Yahudi, diislamkan oleh Nabi kemudian dinikahi oleh Nabi. Yang asalnya dulu Nasrani itu perempuan yang berasal dari Mesir yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Kenapa disebut Al-Qibtiyah? Maria itu dalam bahasa Mesir atau di dalam bahasa kuno lama, mungkin hari ini disebutnya dalam bahasa Arab disebut Maryam. Maria ini adalah orang Nasrani. Al-Qibtiyah itu mengacu kepada agama orang-orang Mesir itu agama Nasrani. Tapi karena mereka orang Mesir disebut Qibti. Disebut dengan Nasrani Qibti. Nasrani Mesir. Ada orang di Indonesia dulu ribut gara-gara ada kelompok Kristen berbahasa Arab namanya KOS. Kristen Ortodoks Syuriah masuk ke Indonesia pakai sarung, ibadat pakai bahasa Arab. Ribut. Saya diminta pendapat, jawaban saya sederhana. Ini musim hujan ya Kiai ya? Kok nggak ada air minum ya? Ini keasikan apa pura-pura lupa ya? Jangan apa. Bismillah. Kenapa? Nemur. Allahumma sholli wa sallim. Jadi begini Bu, tetangga misalnya Kristen, hormati saja, hargai. Ada tetangga Nasrani, ada tetangga Hindu, Buddha, Konghucu, hargai. Ada batasan iman di antara kita. Tasammuh atau toleransi itu adalah bukan toleransi iman. Iman harus tetap di hati masing-masing. Tetapi persoalan kemanusiaan kita rawat bersama-sama. Apalagi merawat sebuah negara yang sangat hebat dan besar, ada ratusan bahasa, ada ratusan suku bangsa, tapi kita masih bisa bersama-sama. Itulah Indonesia. Tepuk tangan untuk Indonesia. Kita ini adalah masyarakat yang luar biasa Bu. Kita walaupun berbeda, kita bisa bersama. Ya, mari jaga kebersamaan itu. Apalagi majelis ini luar biasa. Kita melihat para pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama dan kemudian kita berada di dalamnya. Dan izinkan saya menyampaikan, saya juga termasuk pengurus PWNU atau pengurus wilayah Nahdlatul Ulama. Saya sebagai wakil Khatib Syuriah di PWNU. Apa yang perlu saya sampaikan malam hari ini adalah mari kita bersama-sama merawat Indonesia, merawat keberagaman budaya, keberagaman bahasa, karena bangsa ini diperjuangkan, didirikan oleh para ulama-ulama salih, termasuklah para syarif, para sayyid dan para habib yang ikut memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Lebih-lebih Kota Mempawah, salah satu di antaranya mufti besar kita adalah Al-Habib Sayyid Hussein bin Muhammad Mauladawilah ya, bin Ahmad Jamalul Lil. Ini kan luar biasa, berkat jasa para ulama-ulama terdahulu yang mendirikan Kota Mempawah, maka lestarilah sampai hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini manfaat untuk kita. Jangan pernah lelah untuk bertaubat kepada Allah.
Jangan pernah bosan untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah tidak pernah bosan mendoakan kita semuanya. Amin. Dan Ibu, pesan saya terakhir, nanti pulang ke rumah biasakan membacakan salawat untuk anak sebelum tidur. Lepas baca salawat, tiupkan dari jidatnya sampai ke kakinya ya Bu ya, untuk anak-anaknya. Insya Allah jadi anak cerdas Ibu. Untuk bapaknya boleh, tapi bukan salawat, ayat kursi 41 Ibu. Pegang kakinya. Kalau tak mempan Kiai, kirimkan foto 4x6. Insya Allah nanti sama Kiai Saifuddin ditempel di surat Yasin Ibu. Iya, langsung tahlil kayak tadi ya. Ini luar biasa hebat. Ibu-ibu membawa bapak-bapak. Insya Allah kita nanti bertemu di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak tahu apakah saya yang terakhir atau bapak duluan, kan nggak tahu. Ya kan? Tiba-tiba besok innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Kiai Nurul Huda. Ini kan baru latihan Ibu. Ya baru latihan. Kalau Kiai Nurul nggak mau, mohon maaf geser kemana ya? Biasa saja Ibu. Kalau ada tetangga, maka sebagai terakhir, kalau ada tetangga meninggal, bicarakanlah kebaikannya. Haram hukumnya membicarakan kesalahan orang yang sudah meninggal, tapi bicarakanlah kebaikannya. Jangan nanti tangga meninggal, suka aku kata dia, apa pula mula dia buok kata dia kan. Jangan, tak usah macam tu ya, tapi sebutkan kebaikannya. Alhamdulillah ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa meninggal si anu, baik dia tu, walaupun dalam hati dongkol kan. Tahu macam ni aku racun dari kemarin dia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi hikmah bagi kita semuanya dan menjadi pertaubatan kita kepada Allah, serta mahabbah kita, rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai muncul besar dan semakin membesar serta manfaat bagi umat dan sekitarnya. Adzanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.